Nah, setelah Bapak Ibu login sebagai akun kepala sekolah, nah di sini ada di bagian pengembangan diri, klik bagian di pengelolaan kinerja. Nah, berhubung di sini masih masih muncul Januari per Juni 2024. Nah, kita ubah dulu caranya yaitu dengan mengganti periode pengelolaan kinerja. Nah, ini di sebelah pojok kanan atas ya Bapak Ibu, ini ada tanda panah ke bawah, diklik. Nah, nanti ini di sini ada ganti periode. Nah, di sini kita klik yang periode Juli Desember 2024. Karena yang Januari sampai Juni 2024 itu kita sudah selesai ya melakukan pengelolaan kinerjanya. Dan sekarang pilih Juli Desember 2024 lalu klik pilih. Nah, di sini berhasil ya ganti periode ke Juli Desember 2024. Nah, di sini juga sudah berubah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini sebagai kepala sekolah itu ada yang perannya sebagai pegawai, ada yang perannya sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kalau sebagai pegawai itu biasanya kita itu dinilai oleh pengawas gitu ya, atau kepala dinas pendidikan. Nah, kalau sebagai pejabat penilai kinerja, nah Bapak Ibu itu berperan untuk melakukan penilaian kinerja terhadap guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama itu klik sebagai pegawai. Nah, di sini ya ada konfirmasi data atasan ya. Biasanya kalau kepala sekolah itu tim kerjanya seorang pengawas sekolah. Nah, ini pastikan ya nama pengawas Bapak Ibu itu benar gitu ya. Daerah dinas pendidikannya juga benar. Kalau misalkan nanti ada yang salah, nanti ada konfirmasi ulang. Nah, jika dirasa ini sudah benar, nah di sini ada mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Kita klik mulai. Nah, pastikan ya data diri Bapak Ibu semua ini harus benar ya. Cek data diri Anda. Nah, ini harus benar. Jika misalkan ini nanti ada istilahnya ada sedikit perubahan atau perbedaan, maka Bapak Ibu silahkan untuk mengubahnya dengan tadi cara klik edit ya. Nah, misalkan di sini pangkat golongannya apa gitu ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, terus ininya jenjang jabatannya apa. Nah, terus satuan pendidikannya kalau misal dirasa sudah benar gitu ya, maka di sini nanti klik simpan. Nah, selanjutnya jika ini sudah benar, silakan Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Nah, ini apakah data diri Anda sudah benar? Kita telah kembali. Jika hal ini sudah benar, maka klik data sudah benar. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil perencanaan kinerja ya. Di sini ada beberapa indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Ada memandu perencanaan pembelajaran, ada presentasi visi misi sekolah, karena ini adalah terkait dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu semua. Ada indikator presentasi program sekolah, ada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ya, silahkan Bapak Ibu, ini kalau nggak salah ini ada 8 ya, ada 8 indikator. Silahkan Bapak Ibu pilih salah satu indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu pada semester ini ya. Nah, nanti ini disesuaikan dengan keberadaan di lembaga Bapak Ibu semua. Nah, ini contohnya saya di sini adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru misalkan gitu ya. Nah, nanti tinggal klik ke pengembangan kompetensi.
atau yang lainnya, misalkan di sini ya, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah itu alangkah lebih baiknya juga Bapak Ibu ketika memilih indikator ini, lihatlah terlebih dahulu ya rapot pendidikan di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi bagian mana nih yang perlu dioptimalkan atau yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi nanti tepat sasaran gitu antara hasil rapot pendidikan yang tahun kemarin yang masih ada kekurangannya, kita targetkan di semester ini supaya tercapai gitu, yang tadinya belum baik menjadi baik, atau misalkan yang tadinya baik menjadi lebih baik. Jadi gitu ya. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah itu alangkah lebih baiknya kita melihat rapot pendidikan terlebih dahulu gitu ya, kita telaah. Nah di sana kan akan terlihat gitu ya indikator mana nih, dimensi mana nih yang perlu ditingkatkan. Misalkan ini sebagai contoh ya, saya di sini dalam peningkatan kualitas pembelajaran gitu ya. Di sini saya pilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, di mana nanti di sini ada upaya untuk melakukan persiapan pelaksanaan sampai ke tindak lanjut observasi kinerja guru terkait bagaimana peningkatan kualitas pembelajarannya. Oke. Nah, ketika sudah dipilih ya Bapak Ibu gitu ya, kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini tentu ya Bapak Ibu tidak merasa asing lagi karena semester kemarin juga kita membuat RHK ya, rencana hasil kerja. Nah, RHK ini, rencana hasil kerja ini targetnya adalah untuk 1 semester. Berarti kita mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Targetnya RHK-nya tentu harus disesuaikan dengan apa ya, yang menjadi kemampuan gitu ya, yang menjadi sekiranya wow ini target ini insya Allah nih kayaknya bisa terkejar dalam 1 semester ini. Nah itu ya. Nah jangan lupa Bapak Ibu, nah terkait peraturan yang berlaku dalam pembuatan RHK. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, gitu ya. Nah, nanti misalkan ternyata kurang dari 32, nah itu nanti boleh didiskusikan dengan atasan Bapak Ibu semua ya. Nah, ini targetannya minimal 32 poin ya Bapak Ibu. Nah, ini 32 poin. Kita ke RHK yang pertama, silahkan pilih. Di sini ada beberapa pilihan, tetapi ingat ini tidak asal memilih ya Bapak Ibu, karena nantinya targetan ini harus dicapai oleh Bapak Ibu dalam 1 semester ke depan gitu ya. Nah, contohnya di sini ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini langsung 36 poin ya jumlahnya. Nah, ini jika misalkan mampu ya boleh dipilih gitu ya. Atau di sini, nah meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Nah, karena ini kan berhubungan dengan kepala sekolah ya. Nah, ini melalui peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya. Nah, kalau misalkan ini ada ya boleh gitu ya. Jadi ini sebenarnya silahkan disesuaikan dengan kemampuan atau targetan yang sekiranya Bapak Ibu bisa yang bisa lakukan di semester depan nanti gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saya membuat misalkan meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun perangkat ajar. Nah, misalkan kepala sekolahnya menyusun perangkat ajar atau bisa buku modul gitu ya, yang dapat dibagikan kepada guru atau sekolah lainnya. Nah, itu langsung poinnya 24. Nah, jika di sini 24, berarti di sini masih kurang 8 poinnya. Jadi ya otomatis ya Bapak Ibu di sini kurang 8 poin. Nah, berarti Bapak Ibu, nah kalau ini target kuantitas misalkan 1 kegiatan ya, menyusun modul ajarnya, perangkat ajarnya untuk 1 semester ini. Nah, berarti 1 kegiatan. Nah, Ibu Bapak jika masih kurang poinnya tidak 32, itu silakan klik tambah. Nah, di sini ada tambahan dan cari RHK lain ya. Bapak Ibu silakan nanti dibaca-baca, dipilih, disesuaikan dengan keberadaan Bapak Ibu semua.
Nah, di sini saya pilih yang ini, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini jadi nanti ya kepala sekolah itu melalui kegiatan partisipan observasi praktik pembelajarannya bersama rekan teman sejawat, artinya dengan guru gitu ya, persiapan, pelaksanaan sampai diskusi tindak lanjut. Nah, itu poinnya 8. Nah, jadi di sini kita lihat, nah berarti total poin 32. Nah, ini sudah mencapai batas minimal. Jika seandainya Bapak Ibu ingin menambah poin, ya, ternyata ada targetan lain nih yang dipastikan itu bisa terkejar, itu boleh Bapak Ibu. Nanti klik ya yang tanda plus ini, tambah, pilih RHK yang lainnya. Nah, selanjutnya kita klik ke perilaku kerja. Bapak Ibu, di sini ada 7 ya, ada 7 perilaku yang akan dijadikan sebagai targetan kita di semester ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua perilaku di sini gitu ya, ada 7 di sini. Nah, silahkan nanti targetannya seperti apa. Di sini contohnya ada aspek berorientasi pelayanan. Kita pilih yang menjadi indikator perilakunya seperti apa. Nah, kira-kira nih dalam semester 2 ini targetan Bapak Ibu itu terkait perilaku yang ingin dikembangkan atau perilaku yang ingin diperbaiki itu apa gitu ya. Nah, di sini ada indikator perilakunya Bapak Ibu. Di dalam aspek berorientasi pelayanan, apakah memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja, atau bersifat ramah kepada peserta didik dan sebagainya, atau melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, itu silakan gitu ya, yang menjadi targetan Bapak Ibu di semester ini apa. Kalau misalkan perilaku yang pernah Bapak Ibu targetkan di semester 1 belum tercapai, itu lebih baik ya kita teruskan di semester 2 ini supaya tidak istilahnya ini belum selesai perilaku ini gitu, belum mantap gitu ya, istilahnya belum menjadi betul-betul kepribadian kita. Nah, kita harus memperbaiki perilaku yang lainnya. Nah, jadi kita mantapkan dulu sehingga perilaku yang betul-betul kita targetkan itu betul-betul gitu ada dalam diri kita gitu, menjadi suatu kepribadian yang positif itu ya. Itu cuma sekedar saran sih, masukan. Nah, baiknya seperti itu. Contohnya di sini misalkan melakukan perbaikan terus-menerus ya terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Oke. Nah, selain indikator perilaku, nah lalu di sini langkahnya seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan perilaku melakukan perbaikan terus-menerusnya itu? Nah, sebenarnya kita di sini tinggal memilih saja gitu ya. Apakah dengan memperbaiki kualitas layanan, atau menindaklanjuti setiap kritik dan saran, atau berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Nah, itu tergantung Bapak Ibu semua mau seperti apa. Nah, misalkan di sini memberikan kualitas layanan secara terus-menerus. Oke, misalkan di sini ya. Terus terkait akuntabelnya. Nah, di sini ada pilihannya. Itu sebenarnya silahkan ya Bapak Ibu istilahnya tinggal memilih, tetapi tidak asal memilih gitu ya, ditelaah terlebih dahulu, karena ini adalah istilahnya perencanaan gitu yang menjadi indikator perencanaan perilaku perbaikan kita di semester ini gitu ya. Nah, di sini ada kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik atau melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru dan tenaga kependidikan atau membantu guru ya, untuk saling belajar. Nah, itu silahkan ya Bapak Ibu pilih dengan cara memilih indikator dan perwujudan perilakunya. Nah, di sini itu ada aspek perilakunya. Yang pertama berorientasi pelayanan, terus yang kedua ada akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh itu terkait tentang perilaku dalam berkolaboratif. Nah, silakan ya Bapak Ibu, ini tidak boleh kosong, harus terisi semua.
Nah, jika sudah terisi semua, nah nanti akan muncul tombol hitam seperti ini. Nah, itu ke rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca-baca kembali apa yang menjadi rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu semua terkait hasil kerja utama. Nah, hasil kerja utama itu yang tadi targetannya minimal 32 poin. Terus terkait tentang perilaku kerjanya, ya, yang apa istilahnya, yang mencakup 8 aspek perilaku gitu ya yang sudah diisi. Nah, ini jadi rangkumannya ini sudah sangat jelas ya, apa yang menjadi RHK-nya, terus poinnya juga sudah muncul, dan perilaku kerja yang menjadi targetan Bapak Ibu, indikatornya apa, perwujudannya seperti apa, sudah ada di sini. Nah, jika sudah lengkap Bapak Ibu semua dan memang ini tidak ada perubahan lagi, itu nanti Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Nah, jika misalkan Bapak Ibu ternyata ada sedikit perubahan, oh ini kayaknya nggak cocok, misalkan ya, oh tadi ternyata ini ada kesalahan, nah nanti klik ubah. Nah, nanti silakan ubah kembali. Nah, kalau misalkan ini udah fix, kita klik kumpulkan. Nah, ingat ya Bapak Ibu, setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi, gitu ya. Nah, ini jadi sebagai perhatian kita, gitu, sebelum kita klik kumpulkan, baca dulu, yakinkan dulu jika RHK dan targetan perilaku kerja Bapak Ibu sudah sesuai, gitu ya. Nah, silakan nanti kumpulkan. Karena nanti ini perencanaannya akan otomatis disetujui ya Bapak Ibu, dan itu tidak dapat diubah lagi. Nah, jika memang ini sudah sesuai gitu ya dengan apa yang kita rencanakan, nah di sini ada kolom yang wajib Bapak Ibu ketik ya. Nah, diketikannya apa? Nah, jadi di sini, nah mohon ketik kalimat ini ke kolom kalimat persetujuan. Jadi di sini kuncinya harus sama persis, huruf besarnya, gitu ya, spasinya, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, nanti di sini di apa istilahnya diketik kembali ya, Bapak Ibu. Nah, diketik kembali karena kalau kita coba untuk mengcopy itu tidak bisa ya. Nah, jadi ini harus betul-betul diketik. Nah, itulah perbedaannya. Kalau diketikkan otomatis kita pasti akan membaca. Nah, ini secara otomatis kita menyatakan sendiri bahwa saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Nah, kita coba ketikkan. Sudah sesuai. Nah, sesuai, maaf ya. Nah, ini sudah sesuai. Kenapa ini belum muncul kata kumpulkan? Berarti ada yang belum lengkap. Oh iya, di sini kan harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini. Kalau ini sudah sesuai dengan apa yang ada di kolom ini, maka nanti akan muncul dengan sendirinya kumpulkan. Kalau belum juga muncul, berarti ada ejaan yang salah. Nah, makanya Bapak Ibu pastikan huruf besarnya, spasinya, dan tanda bacanya. Ya, itu ya. Ini sudah sama persis, berarti ini kita klik kumpulkan. Nah, begitulah Bapak Ibu semua. Nah, perencanaan kinerja selesai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui. Terus nanti menunggu tahapan berikutnya, menunggu tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaannya yang dimulai dari tanggal 1 Agustus. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu jika kembali ke awal lagi, nah ini akan muncul ya, lakukan praktik kinerja dan kumpulkan dokumen. Nah, ini. Dan ini ada perilaku kerjanya juga. Nah, ini sama persis ya dengan semester kemarin gitu ya. Dimana Bapak Ibu nanti di sini ada praktik kinerjanya, di sini ada dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan. Kita klik ya yang kumpulkan dokumen. Nah, di sini dokumen di sini terkait tentang RHK gitu ya, yang RHK 32 poin nanti targetan Bapak Ibu jika ada yang berupa sertifikat atau berupa laporan. Nah, nanti kita klik kumpulkan ya, diunggah di sini. Nah, selanjutnya
Di sini ada cek praktik kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya belum selesai ya, karena ini harus harus dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk observasi. Nah, di sini observasinya biasanya dilakukan oleh atasan kita ya, oleh pengawas gitu ya, oleh pengawas sekolah. Nah, tahapan yang pertama terkait pelaksanaan observasi, kita klik bagian isi dokumen, karena yang lainnya masih abu-abu, berarti ini belum dibuka, masih terkunci. Nah, setiap ada yang kolom biru, berarti itu Bapak Ibu boleh diklik ya, karena itu adalah isian yang harus kita penuhi. Nah, terkait tentang persiapan observasi praktik kinerja. Jadi sebagai kepala sekolah nanti itu akan diobservasi ya, praktik kinerjanya oleh pengawas. Nah, sebenarnya ini seharusnya gitu ya, diajak berunding gitu ya dengan atasan, terkait kan di sini ada waktu gitu ya, jadwal untuk perkiraan observasinya kapan. Nah, jadi ada suatu kesepakatan dengan pengawas kita gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya di sini ada perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu pelajari pada observasi praktik kinerja itu seperti apa. Nah, di sini boleh memilih minimal 1 atau misalkan semuanya. Nah, karena mulai dari perencanaan, mendiskusikan dengan melaksanakan observasi, bahkan sampai memandu diskusi juga dilakukan nih oleh kepala sekolah, itu lebih bagus gitu ya. Ini diklik ketiga-tiganya boleh gitu ya, karena targetan perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang diobservasi ini nanti akan dinilai. Nah, lalu ini terkait tentang praktik kinerjanya. Nah, lalu di sini terkait tentang target perilaku Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah memilih target perilakunya seperti apa, bagaimana pencapaiannya. Nah, di sini ada isiannya juga ya Bapak Ibu. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku kira-kira Bapak Ibu untuk menilai perkembangan perilaku Bapak Ibu? Kita kan tidak bisa menilai sendiri gitu ya. Nah, upaya untuk mempelajarinya seperti apa? Nah, contoh di sini kalau saya istilahnya melalui umpan balik gitu ya. Misalkan dari siapa? Dari guru atau misalkan tenaga kependidikan. TU gitu bisa juga ya. Terus misalkan peserta didik boleh misalkan gitu. Dan misalkan orang tua peserta didik. Itu seperti itu ya. Jadi melalui umpan balik baik dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik maupun orang tua peserta didik. Atau melalui umpan balik dari guru saja boleh gitu ya. Itu tergantung tergantung bagaimana upaya untuk mempelajari targetan perilaku Bapak Ibu semua. Nah, misalkan kalau peserta didik kalau dari PAUD itu apakah nantinya berupa emoji gitu ya, bentukannya karena peserta didik anak PAUD kan istilahnya belum bisa baca dengan rangkaian huruf yang banyak gitu ya. Misalkan contoh di sini cukup misalkan guru dan orang tua. Boleh ya Bapak Ibu disesuaikan. Terus terkait jadwal observasinya, Bapak Ibu seharusnya membuat kesepakatan dengan dengan Ibu pengawas kita, ya Bapak Ibu pengawas kita. Kita sebenarnya siap untuk diobservasinya kapan, bulan apa, gitu ya. Nah, di sini ya mau bulan Agustus atau bulan September, Oktober, November, gitu ya, masih banyak waktu. Misalkan ini sebagai contoh saja. Nah, lalu pertemuannya gitu ya, kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Misalkan di sini kegiatan supervisi gitu ya. Kegiatan supervisi oleh pengawas sekolah misalkan gitu ya. Itu nanti karena kalau kepala sekolah kan suka ada supervisi nih dari pengawas sekolah. Nah, ini misalkan sekalian saja untuk melakukan observasi misalkan gitu. Terus yang perangkat pendukungnya. Nah, ini salah satunya perangkat pendukung kan di sini ada ini ya, ada umpan balik tadi. Nah, jadi di sini boleh ya istilahnya formulir umpan balik dari misalkan
guru dan orang tua misalkan gitu ya. Nah, terus di sini catatan opsionalnya, nah itu diisi dengan jam berapa, misalnya kira-kira jam 09 gitu ya, waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Nah, lalu nanti klik kumpulkan jika memang ini sudah disepakati ya Bapak Ibu. Nah, itu silakan nanti dikumpulkan. Misalkan ini klik kumpulkan. Nah, di sini ya ada istilah kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi kalau terkait tentang dokumen itu bisa diubah ya selama itu belum dinilai oleh atasan. Oke, kita checklist. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kita klik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, poin yang pertama itu sudah checklist 1. Berarti kita masuk ke pemantauan kinerja, artinya pelaksanaan observasi oleh atasan. Karena ini targetannya 7 Agustus ya, misalkan ini contoh. Nah, ini sudah ada kegiatan supervisinya, misalkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini cuma sebagai catatan saja ya, sebagai catatan saja untuk persiapan nanti di tanggal misalkan 7 Agustus, karena nanti pas di tanggal 7 Agustus itu akan muncul apa isiannya gitu ya, karena itu sudah masuk ke perencanaan, karena itu sudah masuk ke pelaksanaan ya, pelaksanaan observasi oleh atasan. Makanya di sini apa istilahnya masih terkunci, karena kita menunggu nanti tanggal 7 Agustus. Nah, itu Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada terkait bagaimana tahap awal pengelolaan kinerja kepala sekolah pada semester 2 di PNM. Semoga video yang sangat sederhana ini sedikitnya bisa memberikan manfaat ya Bapak Ibu, karena tentunya kita punya kewajiban juga di PMM, platform Merdeka Mengajar, dan ini memang platform ini sangat luar biasa ya sebagai media belajar bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, dan semoga keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق